Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara-saudaraku semuanya berada. Jadi saudara yang sangat tercinta, kita ada kisah yang pantas untuk diambil ya. Ketika wafatnya baginda Nabi SAW, di situ nah, kisah-kisah itu semua sahabat-sahabat Nabi, entah itu laki-laki dan perempuan ya, itu semua menangis sejadi-jadinya ketika Nabi wafat pada saat itu. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar kabar itu, maka Sayyidina Umar mengambil pedang dan ingin memancung semua orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu wafat. Maka Sayyidina Umar berkata, Rasulullah tidak wafat. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, maka akan kupancung, kutebas dia punya leher. Mudah-mudahan Allah melaknatnya. Teriak-teriak terus kemana-mana. Kemudian di situ datanglah Sayyidina Abu Bakar, menenangkan daripada Sayyidina Umar. Wahai Umar, ada apa ribut-ribut? Ketahuilah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai Umar, ketahuilah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu membacakan ayat Al-Quran, ya, kurang lebih surah Al-Imran kalau tidak salah 114, ayat 114 itu. Di situ Allah Ta'ala kurang lebih berkata, ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu ya, adalah hamba Allah. Muhammad itu ketahuilah telah wafat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu adalah maha hidup dan kekal tiada mati-mati. Lalu apakah engkau akan berpaling ya, ketika Rasulmu wafat? Itu tidak berguna bagi Allah sama sekali. Nah, di situ adalah kisah-kisah yang patut diteladani. Sayyidina Abu Bakar ya, menjaga hatinya Sayyidina Umar dan menjaga hatinya umat supaya untuk tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Sayyidina Umar juga tetap mempertahankan secara hakikat ya, Rasulullah itu tidak meninggal. Jadi setiap itu zaman, setiap akhir zaman sampai seterusnya itu Rasulullah akan tetap ada dan tidak akan mati. Dan di sini timbul kisah-kisah yang sangat patut diteladani dan diambil contoh, lalu kita tarik ke diri secara hakikat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketahui ya, ketika seseorang itu ingin usul kepada Allah, si manusia itu ya, si kita ini yang ingin usul kepada Allah itu tidak akan bisa. Salah satu, bukan salah satu lagi, satu-satunya jalan untuk usul kepada Allah itu hanya dengan Rasulullah, hanya dengan Nur Muhammad. Jadi ketika orang yang merasa dirinya ingin usul kepada Allah itu tidak akan bisa. Nah, kemudian di sini dipahami Muhammad ini adalah sifat Allah, sifat daripada zat. Yang dikatakan Allah adalah ismu zat. Kemudian menzahirkan sifatnya adalah Muhammad. Nah, Muhammad dengan Allah itu nama. Allah nama zat, Muhammad nama sifat. Kemudian jadi asma dan af'al itu ya Muhammad. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Nah, sekarang di sini ya, kita harus tahu Muhammad ini adalah sifat Allah. Kemudian kita harus pahami bahwa Nur Muhammad itu adalah satu di muka bumi ini, di alam semesta ini, tunggal. Jadi Nur Muhammad itu adalah sifat Allah. Jangan terpaku kepada Muhammad, jangan terpaku kepada nama. Itu juga adalah Allah Ta'ala yang telah mazhar sifatnya, zohirnya Allah Ta'ala. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita diajari ya, para guru-guru kita, para ulama kita, ya, sampai ke tabi'in dan sebagainya, kita mengikut tauhid 20 sifat. Nah, kita harus mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah. Itu sebenarnya sudah ditauhidkan kepada ulama kita, yaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian ada lagi tauhid lain ya di Ahlussunnah, yaitu Imam Maturidi ya. Nah, di sini 20 sifat wajib bagi Allah ini yang dikerucutkan. Sebenarnya banyak, bukan 20. Dikerucutkan, ditauhidkan menjadi 20. Nah, ini lagi harus diteruskan menjadi satu.
yaitu Muhammad, Nur Muhammad. Nah, jadi sifat Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad. Nah, kemudian sifat kuasanya. Nah, kalau kita iktikadkan kepada alif lam lam ha ya, alif lam lam ha, zat, sifat, asma dan af'al. Nah, kuasa Allah ini, yang berkuasa itu ya zat. Perhatikan, yang berkuasa itu adalah zat. Nah, itu kepada alif. Nah, kemudian yang menanggung yang menanggung kuasa itu, yang menanggung kuasa adalah sifat. Ya, adalah sifat. Itu kepada lam awal, yang menanggung kuasa itu. Kemudian yang lam akhir, nah, itu asma. Ini yang memerintah kuasa. Ya. Kemudian kepada hak, itu kepada afalnya, ini adalah yang menyatakan kuasa. Jadi ada kuasa, kemudian amanahkan kuasa, yang menanggung kuasa, kemudian ada yang memerintah kuasa dan menyatakan kuasa. Jadi zat, sifat, asma dan afal. Jadi esa. Jadi kemudian pencarian daripada segala jati diri itu ada pada Nur Muhammad, tidak kepada yang lain. Tidak bisa kita yang muhaddas, ya, yang rasa Adam ini mengaku kita melihat, mendengar dan segala macam, untuk usul kepada Allah itu tidak bisa. Saudara-saudara, kita itu berkali-kali bilang, kita itu bukan insan, kita itu bukan hamba, kita itu bukan Allah, bukan Tuhan. Kita itu yang dimaujudkan, yang wujud sangka-sangka, yang kelihatannya ada tapi tidak ada pada hakikatnya. Jadi yang ada itu hanya Allah Ta'ala saja. Cuma namanya Muhammad ketika zohir, ketika batinnya namanya Ahmad. Nah, wal awalu dan akhirnya itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, Ahmad dan Muhammad. Maka caranya harus betul-betul menghabiskan rasa-rasa si Adam itu, menghabiskan betul-betul sampai betul-betul habis, ya, baru ke Nur Muhammad itu, baru mesra resap 24 jam, atau paling tidak ketika lupa ingat, ketika lupa sadar nur. Nah, kalau kita mau langsung kepada Allah, langsung kepada zat, tidak melalui sifat, itu bersalahan, tidak akan sampai. Hanya rasa kita saja yang mengatakan sampai, padahal tidak. Nah, makanya kenapa baginda Nabi SAW itu dibersihkan kolbunya, sehingga seperti kolbun salim, kolbun yang selamat. Nah, kita itu harus melewati proses-proses pembersihan itu. Sedangkan Nabi SAW saja manusia mazhar, maksudnya mazhar Allah Ta'ala yang paling sempurna, tajalli wujud yang paling sempurna, itu dibersihkan, dibelah sampai 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Nah, kita ini melalui itu, proses-proses itu. Jadi jangan langsung kita ini mau kenal kepada Allah tanpa melalui perantara usul kepada Nur Muhammad itu. Jadi kita mesrakan dulu, yang bergerak adalah Nur Muhammad, yang merasa adalah Nur Muhammad, yang melihat adalah Nur Muhammad, yang dilihat adalah Nur Muhammad semua. Baru ketika mesra, baru kepada Nur Allah. Nur Allah itu yaitu zat, rahasia diri Tuhan. Nah, di maha ruang itu. Nah, ketika maha ruang itu sudah mesra, kita tahu bahwa maha ruang ini adalah tubuh Tuhan. Nah, tahu tubuhnya Tuhan, rahasia diri Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak berzat, sifat, asma dan af'al. Namun Tuhan telah bertajalli menjadikan tubuhnya yaitu rahasia dirinya, yaitu nur zat atau nur ilahi, nur Allah. Nah, kemudian menjadi Nur Muhammad dan seluruh alam. Ketika sudah fana ke situ, maha ruang, baru nanti turun tanazul kepada sempurna kepada Muhammad itu. Nah, syariatlah di situ syariatullah, torikotullah, hakikatullah dan ma'rifatullah. Jadi syariatnya itu bukan lagi syariatnya seperti biasa kita berdiri, ya, kita yang merasa sholat, kita yang berzikir, tidak. Berdirinya semata-mata karena Allah Ta'ala saja yang berdiri. Sama juga dengan toriko itu bagus sekali dengan amalah-amaliyahnya, ya, zikir-zikirnya, solawat-solawatnya, semuanya. Tapi kalau kita yang bertoriko, kita yang beramal, kita yang berzikir, itu masih dalam kategori ada kesyirikan. Sementara yang dikehendaki Allah Ta'ala ini adalah
Thariqatullah. Nah, jalannya Allah. Artinya ketika kita sudah mi'raj, ya, dimi'rajkan Allah, nah, dimatikan kita punya keakuan itu lebur, kemudian Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, nah, kepada Maha Ruang, kepada zat itu, ya, nanti turun lagi sempurna kepada Nur Muhammad saja. Jadi ketika sudah mi'raj ke Maha Ruang baru ke Nur Muhammad. Terus itu sampai ajal menjemput. Nah, itu pakaian kita. Jadi Tuhan punya tubuh. Bukan tubuh ini, enggak, ini permisalan bahasa. Tubuhnya itu adalah zat, yaitu Maha Ruang. Maha Ruang punya tubuh adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad punya tubuh, ya, menjadikanlah api, angin, air, tanah. Itu alam semesta. Alam semesta punya tubuh, ya, itu adalah insan. Nah, kurang lebih begitu. Nah, menjadi roh. Roh punya tubuh daripada jasmani. Jadi yang kita pandang, kita dari bawah, hancurkan jasmani, terbit hati, hancurkan hati, terbit ruh, hancurkan ruh, terbit sir, hancurkan sir, Nur Muhammad kepada Nur Allah, Tuhan. Jadi ujung-ujungnya, ya, tubuh sir, batin Tuhan. Bukan berarti kita Tuhan, bukan berarti kita hamba, bukan berarti kita insan. Keakuan kitanya ini sudah habis. Makanya dikatakan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Syekh Ibnu Arabi, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan sesuatu padahal dialah segala sesuatu itu. Nah, tinggal kita ini bagaimana memesrakan, diresapi. Nah, kebenaran juga, ya, bagi saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang ingin bergabung di grup, itu mari kita sama-sama belajar, ya. Semua ada tahap-tahapannya. Kita buka di sini ada 7 mata pelajaran. Ada tingkat-tingkatannya, ya, mulai daripada Khalwat Nur Muhammad sampai nanti ke yang terakhir, baru nanti kembali ke ujungnya ke Nur Muhammad. Nanti kembali tanazul turun ke Nur Muhammad, baru mesra di situ. Nah, bagi saudara-saudara yang ingin bergabung sama-sama kita berjalan, sama-sama belajar, silakan kontak di deskripsi. Baru kita naik ke Google Meeting. Nah, setiap malam Senin, Ahad malam. Nah, di situ kita pelan-pelan dulu, ya. Kemudian kita mulai dari bawah dulu, ya. Baru kita nanti kalau sampai puncak turun. Nah, seperti itu. Kurang lebih begitu. Jadi saudara-saudara silahkan saja. Ada grup putri, ada grup putra. Silahkan. Ya, kurang lebih seperti itu pertemuan singkat kita. Hanya saja dengan memesrakan itu saja. Pertama-pertama. Yang paling penting itu aja terus. Jangan mau bernafsu untuk langsung kepada Allah. Ya, Nur Muhammad itu mazharnya, betul. Tapi itu harus dimesrakan terus. Baru kita naik ke Nur Allah, baru ke sir itu, kemudian turun lagi. Ya, mungkin begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.